Nurasi Dentari. Saya Nurfadila Susdami. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurasi Dentari selaku moderator pada presentasi kali ini. Di video ini kami akan membahas materi mengenai dasar-dasar struktur organisasi, mulai dari pengertian, elemen-elemen utama, jenis struktur, tren terbaru hingga pengaruhnya terhadap perilaku karyawan. Presentasi kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu saya akan memaparkan slide 1 hingga 10, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya untuk slide 11 hingga 17, dan saya akan menutupnya kembali di slide 18 dan 19. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, apa sih itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Elemen-elemennya meliputi: pertama ada spesialisasi kerja, kedua departementalisasi, ketiga rantai komando, keempat rentang kendali, kelima sentralisasi dan desentralisasi, keenam formalisasi, dan yang terakhir polusan batas. Nah, berikut penjelasan tiap-tiap elemen. Spesialisasi kerja dan departementalisasi. Pertama, spesialisasi kerja ini adalah seberapa jauh tugas-tugas dibagi menjadi pekerjaan yang lebih kecil dan spesifik. Semakin terspesialisasi, karyawan bisa fokus menjadi lebih efisien. Kedua, departementalisasi yaitu cara organisasi mengelompokkan pekerjaan. Bentuknya bisa berdasarkan fungsi, produk, wilayah geografis, proses, atau pelanggan. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan organisasi. Oke, kita lanjut. Next. Selanjutnya kita masuk ke rantai komando dan rentang kendali. Rantai komando adalah garis otoritas dari atas ke bawah, siapa melapor ke siapa. Walaupun sekarang lebih fleksibel, rantai komando tetap penting di industri berisiko tinggi karena memudahkan keputusan cepat. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang diawasi seorang manajer. Rentang luas lebih efisien, sedangkan rentang sempit memungkinkan pengawasan lebih dekat. Oke, next. Sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Sentralisasi berarti keputusan terkonsentrasi pada pemimpin atas, sementara desentralisasi memberi kewenangan kepada level bawah. Desentralisasi meningkatkan kecepatan dan inovasi, tetapi sentralisasi membantu kontrol yang lebih ketat. Selanjutnya, formalisasi adalah tingkat standarisasi pekerjaan. Formalisasi tinggi berarti banyak aturan, sedangkan formalisasi rendah memberi karyawan lebih banyak kebebasan. Selanjutnya ada perluasan batas atau boundary spanning. Perluasan batas adalah aktivitas karyawan yang membangun hubungan lintas divisi atau bahkan lintas organisasi. Ini membantu mencegah kekakuan struktur, meningkatkan kreativitas, dan berbagi pengetahuan. Lanjut. Kerangka dan struktur organisasi umum. Secara umum ada 3 struktur utama. Nah, yang pertama struktur sederhana, umum pada startup otoritas terpusat, sedikit aturan dan fleksibel. Sedangkan birokrasi sangat berstandarisasi, rutin, dan hierarkis. Terus yang terakhir ada struktur matriks. Karyawan punya 2 atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer produk. Struktur ini banyak dipakai perusahaan besar seperti Samsung atau Eldrel. Sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan Nurfadila Susdami untuk melanjutkan materi pada slide 11 sampai 17. Baik, terima kasih Widi. Sekarang kita masuk ke tren terbaru dalam desain organisasi. Organisasi bergerak ke arah struktur yang lebih datar dan fleksibel. 3 desain yang sedang berkembang adalah struktur virtual, struktur tim, dan struktur sirkular. Yang pertama ada struktur virtual. Organisasi inti kecil yang mengalidayakan banyak fungsi, sangat tersentralisasi, sedikit departemen, dan sering bersifat sementara. Yang kedua ada struktur tim, menggambarkan hierarki dengan tim lintas fungsi yang diberdayakan, menghilangkan batas vertikal atau horizontal, dan memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada struktur sirkular. CEO berada di pusat, dikelilingi lingkaran manajer dan karyawan, menekankan arus visi dari pusat, bukan hierarki top-down. Nah, selanjutnya, mengapa struktur berbeda? Yang pertama, ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, semakin mekanistik. Setelah titik tertentu, pertumbuhan tidak banyak mengubah struktur. Yang kedua, teknologi. Teknologi membentuk cara kerja, sehingga struktur dan budaya menyesuaikan alat dan sistem. Yang ketiga, institusi. Budaya dan regulasi mendorong kesamaan struktur, tetapi juga bisa membuat organisasi kurang adaptif.
Nah, selanjutnya ada strategi organisasi. Yang pertama, strategi inovasi. Membutuhkan struktur organik yang fleksibel untuk mendorong kreativitas. Yang kedua, ada strategi minimasi biaya. Butuh struktur mekanistik dengan kontrol ketat dan efisiensi rutin. Dan yang terakhir ada strategi imitasi. Menggunakan kombinasi kontrol mekanistik untuk efisiensi namun unit inovasi lebih organik. Selanjutnya, desain organisasi dan perilaku karyawan. Yang pertama, ada rentang kendali. Tidak ada hubungan pasti dengan kinerja. Preferensi berbeda dan rentang luas bisa meningkatkan risiko. Yang kedua, ada prediktabilitas versus otonomi. Karyawan memilih struktur sesuai kebutuhan, mekanistik untuk kepastian, organik untuk kebebasan. Yang ketiga, ada sentralisasi. Desentralisasi memberi otonomi, tetapi tidak semua nyaman dengan ambiguitas. Yang terakhir, ada budaya nasional. Budaya memengaruhi preferensi struktur. Negara dengan jarak kekuasaan tinggi menerima struktur mekanistik. Nah, selanjutnya, pada studi kasus, struktur vertikal yang kompleks cenderung kaku dan kurang responsif. Banyak lapisan hierarki membuat keputusan lambat. Selain itu, peran yang didefinisikan terlalu ketat dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas, hambatan koordinasi, dan demotivasi karyawan. Untuk konsep reading the air, ini bukan memata-matai, tetapi memahami isyarat sosial. Penerimaannya tergantung budaya masing-masing negara. Nah, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nur Fadila Musdami atas pemaparannya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi mempengaruhi komunikasi, kekuasaan, dan pelaksanaan kerja. Berbagai faktor seperti ukuran organisasi, teknologi, lingkungan, dan strategi sangat menentukan bentuk struktur yang paling tepat. Struktur yang baik membantu organisasi beradaptasi, meningkatkan motivasi, serta memaksimalkan kinerja. Nah, demikian video dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.